Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan distribusi peluang bagian kedua khususnya, yaitu yang berkaitan dengan distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal merupakan salah satu distribusi peluang dari variabel acak kontinu. Grafik variabel acak X berdistribusi normal menyerupai bel genta seperti pada gambar di samping ini. Bentuknya seperti genta atau bel. Sedangkan variabel acak kontinu memiliki nilai berupa bilangan real, sehingga nilai-nilai variabel acak kontinu X biasa dinyatakan dalam bentuk interval X antara A sampai B, seperti ini ya, dari A sampai B. Peluang variabel acak kontinu pada interval A kurang dari X kurang dari B diwakili oleh daerah yang diarsir seperti pada gambar di samping. Ini yang berwarna ya, yang diarsir. Sifat-sifat dari fungsi fx sebagai fungsi peluang variabel acak kontinu. Yang pertama, nilai dari fx itu terletak dari 0 minimal dan maksimal adalah 1. Tidak pernah lebih dari 1 dan tidak pernah negatif. Sifat yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx nilainya secara total selalu bernilai 1. Peluang variabel acak pada interval dari A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva fx dan sumbu X yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Peluang dari variabel acak X antara A dan B itu bisa dihitung dengan menggunakan integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas B, atau mulai dari intervalnya mulai dari A sampai berakhir di B. Ini catatan khusus pada fungsi peluang acak kontinu. Peluang X kurang dari A itu bisa ditulis kurang dari saja atau bisa ditulis kurang dari sama dengan. Ini tidak ada bedanya ya, yang kurang dari dan ada sama dengannya ini tidak ada bedanya, khusus untuk variabel acak kontinu. Beda dengan variabel acak diskrit. Kalau variabel acak diskrit dibedakan ya. Kurang dari dan kurang dari sama dengan ini dibedakan. Pada variabel acak kontinu tidak ada bedanya. Sehingga jika ada Px lebih dari B atau Px lebih dari sama dengan B, ini adalah sama saja. Atau mungkin menulisnya dalam bentuk peluang variabel acak X antara A dan B tanpa sama dengan pakai sama dengan itu punya makna yang sama. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak X kontinu itu diperoleh dari hasil integral fx dx dengan batas dari A sampai B. Nanti nilainya kalau sudah diintegralkan ditulis dalam bentuk f besar X. Maka tinggal diisi saja batas atasnya ini B menjadi FB dikurangi batas bawahnya A jadi FA. Sifat-sifat dari fungsi distribusi kumulatif variabel acak X dalam interval A sampai B. Pertama, F besar X itu merupakan hasil integral dari F kecil dx. Yang kedua, kalau batasnya dari A sampai B, maka F besar A nilainya sama dengan 0 dan F besar B nilainya sama dengan 1. Sifat yang ketiga, jika X1 kurang dari X2 berada di dalam batas interval antara A dan B, maka berlaku nilai dari F besar X1 selalu lebih kecil daripada F besar X2. Kemudian nilai dari peluang nilai X antara X1 dan X2 ini bisa dihitung dengan menggunakan F besar X2 dikurang F besar
X1. Oke, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diketahui fungsi distribusi peluang variabel X yang didefinisikan oleh fx sama dengan punya dua definisi. Yang pertama, fx bernilai x min 3/8 untuk x antara 3 dan 7 dan diberi nilai 0 untuk x yang lain. Tentukan nilai dari Px sama dengan 2, Px sama dengan 5, Px kurang dari 6, Px antara 4 dan 6, dan Px lebih dari 5. Oke, solusinya demikian. Untuk Px sama dengan 2 itu artinya sama dengan F2. Kita lihat dari rumusnya Fx untuk X sama dengan 2. Apakah 2 ada di antara 3 dan 7? Tentu bukan. Karena 2 tidak di antara 3 dan 7, maka 2 ini masuk kelompok X yang lain. Maka nilainya pasti 0. Untuk soal yang B, Px sama dengan 5 atau pertanyaannya sama dengan F5. F5, 5 termasuk dalam interval 3 dan 7. Maka tinggal dimasukkan saja 5 menggantikan posisi X di sini. Menjadi 5 min 3 dibagi 8. Atau 5 min 3-nya dapat 2 dibagi 8 disederhanakan menjadi 1/4. Berikutnya soal yang C, yaitu Px kurang dari 6. Atau pertanyaannya sama saja dengan F besar 6. Ingat di sini F kecil dan F besar berbeda. Untuk menentukan F besar 6, kita harus tahu rumus dari F besar X dulu. F besar X atau Px kurang dari K atau Fk ini diperoleh dari hasil integral dari F kecil, yaitu X min 3/8. Dengan batas, kita ambil batas bawahnya adalah batas bawah dari definisi pertama tadi 3, sedangkan batas atasnya kita ambil nilai K, di mana K ini kita anggap posisinya antara 3 dan 7. Karena kalau diisi 3 sampai 7 tentu efeknya bernilai 1. Maka kita ambil X-nya di sini sama dengan K. Karena ada integral, maka kita harus ingat kembali rumusnya integral yang pernah kita pelajari, yaitu integral dari AX pangkat N dx adalah AX pangkatnya bertambah 1 menjadi N plus 1 dibagi oleh N plus 1. Ini tinggal nyontek saja. Atas ada N plus 1, berarti bawahnya juga dibagi N plus 1. Kalau integralnya tidak pakai batas bawah, batas atas, maka ada tambahan plus C. Sebagai contoh, misalnya integral dari Px kuadrat plus Qx plus R dx. Nah, nanti hasilnya adalah Px pangkatnya bertambah 1 menjadi Px pangkat 3 dibagi 3. Ini 3 yang bawah tinggal nyontek dari pangkat saja. Kemudian Qx karena tidak ada pangkatnya dianggap pangkat 1. Sehingga Qx pangkat 1 tambah 1 atau Qx pangkat 2 dibagi 2. Sedangkan R-nya menjadi Rx hasil integralnya. Karena ini tadi tidak ada batas atas bawahnya, maka ada muncul plus C. Untuk integral tentu yang ada batas atas bawahnya nanti tidak perlu ditambah C. Kita kembali ke masalah ini. F besar K adalah hasil integral dari Fx atau dari 1/8 X min 3/8. Ini kita sederhanakan. X per 8 min 3/8 supaya bentuknya mirip dengan Px kuadrat plus Qx plus R tadi. Cuma karena ini tidak ada kuadratnya, hanya ada unsur Qx dan R saja, maka diperoleh 1/16 X kuadrat. Kenapa jadi 16? Karena ini tadi X-nya kan pangkat 1 menjadi pangkat 2. Karena pangkat 2 nanti per 2. Per 2-nya ini dikalikan ada 8 ya, 1/8.
jadilah 1/16. Dikurangi ini R menjadi RX, berarti 3/8 menjadi 3/8X. Untuk selanjutnya tinggal memasukkan saja batas atas dan batas bawahnya. X-nya diisi batas atas, diisi K, diperoleh 1/16K kuadrat min 3/8K. Kemudian dikurangi batas bawahnya dimasukkan menjadi 1/16 kali 3 kuadrat min 3/8 kali 3. Tinggal disederhanakan saja. 1/16K kuadrat kita samakan penyebutnya, 38-nya menjadi 6/16K dikurangi ini 3 kuadrat adalah 9, 9/16 dikurangi 3 kali 3 juga 9, 9/8 kita samakan penyebutnya menjadi 18/16 supaya mudah dikurangi. Karena semuanya sudah ada per-16, kita tulis saja sekali di luar. 1/16-nya tinggal ngambil K kuadrat min 6K. Ini dikurangi 9 kurang 18 adalah negatif 9. Ketemu negatif di luar menjadi positif 9. Nah, selanjutnya tinggal disusun ulang persamaan dari F besar X-nya. Seperti ini. K untuk menjawab C jadi mudah, yaitu F6 sama dengan, tinggal masukkan saja karena 6 pada posisi antara 3 dan 7, maka menggunakan rumus 1/16 X kuadrat min 6X plus 9, atau diisikan 6-nya menjadi 1/16 kali 6 kuadrat min 6 kali 6 ditambah 9. Ini 6 kali 6 36. 36 dikurangi 6 juga habis, maka sisa 9/16 saja. Kita lanjutkan untuk yang D. Peluang variabel X untuk X antara 4 dan 6 ini bisa dicari dari F6 dikurang F4. Ingat tadi F6 sudah kita cari di soal C. Berarti kita perlu mencari nilai F4. F4, F besar 4 diambil dari rumus F besar X tadi. X-nya diisi 4 menjadi 1/16 kali 4 kuadrat min 6 kali 4 ditambah 9. Dijabarkan atau disederhanakan, 4 kuadratnya 16, 6 kali 4 24 ditambah 9. Kita kurangi 16 ditambah 9 25. 25 dikurangi 24 sisa 1. Berarti 16 kali 1 nilainya tetap 1/16. Maka F6-nya diganti tadi 9/16 dan F4-nya diisi dengan 1/16. Hasilnya adalah 8/16 atau jika disederhanakan menjadi 1/2. Untuk P lebih dari 5, maka kita harus lengkapi menjadi 1 dikurangi F5. Kenapa dikurangi F5? Karena konsep dasarnya adalah PX kurang dari K, bukan lebih dari K. Sementara dari Fx totalnya bernilai 1. Maka untuk yang lebih dari 5 ini kita gunakan 1 dikurangi F5. Maka kita cari dulu F5-nya dengan formula F besar X. 1/16, X-nya diganti 5 menjadi 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 9. Atau 5 kuadratnya 25, 6 kali 5-nya 30 ditambah 9. Sehingga menjadi 4/16 atau disederhanakan menjadi 1/4. Maka nilai dari PX lebih dari 5 itu adalah 1 dikurangi 1/4 atau 4/4 dikurang 1/4 menjadi 3/4. Oke, demikian contoh 1. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang kedua. Diketahui fungsi distribusi kumulatif variabel acak X sebagai berikut. Ini diketahui F besarnya. Kalau contoh 1 tadi diketahui F kecilnya. Dari F besar X yang ada didefinisikan itu, tentukan fungsi distribusi peluang
variabel acak X. Ini maksudnya adalah ditanya rumus F kecilnya. Kalau sudah ketemu nanti hitunglah nilai F8 dikurang F3. Tentu kalau A sudah terjawab, menjawab B bisa dijawab dengan mudah. F kecil itu diperoleh dari turunan F besar. Jika tadi F besar itu diperoleh dari integral F kecil. Sebaliknya, F kecil itu adalah anti integral atau turunan dari F besar. Untuk X antara 1 dan 7 kita gunakan formula yang pertama. Berarti F kecil X-nya itu adalah turunan dari X kuadrat min 2X plus 1 dibagi 60, atau saya tulis 1/60 kali X kuadrat min 2X plus 1. Ini dicari turunannya, diperoleh 1/60 kali X kuadratnya turunannya adalah 2X, min 2X turunannya adalah min 2. Turunan 1 adalah 0 atau tidak ditulis. Itu dapatlah F X untuk X antara 1 dan 7. Kemudian kita juga perlu mencari turunan Fx untuk X antara 7 dan 9. Dari Fx untuk X antara 7 dan 9 tadi, yaitu X min 4 bagi 5, atau saya tulis 1/5 dari X min 4. Kita cari turunannya juga, maka diperoleh 1/5 kali turunan X adalah 1, turunan min 4 adalah 0, maka tidak ditulis, hanya 1 saja. Sehingga 1/5 kali 1 adalah 1/5. Kalau sudah diketahui hasil turunannya, maka F kecilnya mudah ditentukan, yaitu didefinisikan 1/30 kali X min 1 untuk X antara 1 dan 7, dan didefinisikan 1/5 untuk X antara 7 dan 9, dan dilengkapi bernilai 0 jika X-nya yang lain. Setelah rumus F kecil ketemu, maka kita bisa menjawab mudah soal yang B, yaitu F8. F8 berarti sama dengan 1/5. Karena 8 antara 7 dan 9. Nilainya langsung 1/5. Tidak usah ganti X ya. Kemudian F3. F3 berarti karena 3 masuk antara 1 dan 7, X-nya berarti menggunakan rumus Fx sama dengan 1/30 kali X min 1 ini. X-nya diganti 3, diperoleh 3 kurang 1 dapat 2. 2 kali 1 dapat 2, 2/30 atau disederhanakan menjadi 1/15. Maka nilai dari F8 dikurang F3 adalah 1/5 dikurang 1/15, atau disamakan penyebutnya menjadi 3/15 dikurang 1/15 sama dengan 2/15. Oke, saya kira contoh 2 macam cukup. Kita lanjutkan dulu dengan fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Nanti akan ketemu lambang X berdistribusi normal mu, theta. Dibaca variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan bakunya theta. Fungsi distribusi peluang variabel acak normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku theta ini didefinisikan dengan rumus Fx atau Px sama dengan X itu adalah sama dengan 1/theta kali akar 2pi dikalikan E pangkat min setengah kali X min mu dibagi theta pangkat 2 untuk X dalam interval dari min tak hingga sampai positif tak hingga.
Sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya dari variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku theta didefinisikan dari integralnya ya, pakai F besar. Kalau kumulatif menggunakan F besar. Kalau tidak kumulatif pakai F kecil. Ini tinggal pasang integral saja ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jika nilai mu-nya diisi 0 dan tetanya diisi 1, maka diperoleh distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Dari definisi yang tadi, kalau mu-nya diisi 0 dan tetanya diisi 1, maka diperoleh akar 2B kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya ditulis dengan tambahan integral ya. Kalau F kecil tanpa integral, F besar pakai integral. Kita bandingkan dulu. Yang gambar pertama ini adalah gambar dari fungsi distribusi peluang variabel acak yang berdistribusi normal pakai rata-rata sama dengan mu. Sedangkan kalau diubah menjadi bentuk standar ya, berdistribusi normal standar atau pakai Z, mu-nya diisi 0, tetanya diisi 1, maka diperoleh gambarnya hanya bergeser saja ya. Rata-rata yang asalnya X sama dengan mu pindah menjadi Z sama dengan 0. Jadi puncaknya di 0. Kalau tadi puncaknya di X sama dengan mu. Peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal 0,1 ini pada interval dari A sampai B dinyatakan dengan peluang dari Z antara A dan B sama dengan seperakar 2P integral dari A sampai B E pangkat setengah Z kuadrat. Kalau digambarkan bentuknya seperti di gambar di samping ini. Peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dapat kita tentukan menggunakan bantuan tabel distribusi Z atau tabel distribusi normal baku. Jadi untuk selanjutnya tidak usah terlalu risau dengan integral yang kelihatannya rumit tadi. Kita tidak perlu menghitungnya dengan rumus integral, tetapi cukup menggunakan tabel distribusi Z. Tabel ini banyak saja kalian temukan di buku atau di internet, atau nanti Bapak tampilkan juga tabel distribusi Z di video ini. Dari gambar yang ada ini terbelah jadi dua. Untuk Z kurang dari 0 nilainya adalah 0,5. Jadi kemudian untuk Z lebih dari 0 nilainya juga 0,5. Sehingga totalnya bernilai 1 ya. Yang 0 ke kiri luasannya adalah setengah, dan 0 ke kanan luasannya juga setengah, sehingga totalnya sama dengan 1. Misalnya ditanyakan berapa peluang dari Z antara min 1,25 dan 0,5. Untuk menghitung ini kita cukup menggunakan formula PZ kurang dari 0,5 dikurangi PZ kurang dari min 1,25, atau kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini luasannya. Yang pertama dari min 1,25 sampai 0,5 ini kita hitung dulu semua 0,5 ke kiri. Ini disebut PZ kurang dari 0,5. Nanti dipotong, dibuang sebelah kirinya, yaitu PZ kurang dari min 1,25. Nah, kalau menghitung menggunakan integral tentu
agak kesulitan kita menentukan angkanya, nanti kita hitung dengan menggunakan tabel seperti ini. Tabel distribusi Z dalam interval dari min hingga sampai Z. Tabelnya seperti ini. Jadi kita cukup melihat tabel saja. Tadi Z sama dengan 0,5. Ini Z 0,5. Ini tambahnya yang atas ini adalah tambahnya, ini bacanya menjadi 0,50. 0,50 nilainya adalah 0,6915. Kemudian kita cari lagi PZ kurang dari min 1,25. Nanti dilihat dari tabel distribusi Z, dicarilah sebelah kiri min 1,2. 5-nya dilihat di sebelah kanan atas ada 0,05. Kalau kita gabung menjadi min 1,25, nilainya adalah 0,1056. Sehingga dari peluang yang tadi tinggal dimasukkan saja, lihat tabel ya, 0,6915 dikurang 0,1056, diperolehlah nilai 0,589. Jadi tidak perlu menghitung pakai integral, cukup melihat tabel saja. Nah, ini tabel yang Bapak buat, yaitu tabel distribusi normal standar Z. Yang sebelah kiri ini untuk yang Z negatif, yang sebelah kanan adalah Z yang positif 0,01, 0,02 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menentukan peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpan baku theta. Dapat ditentukan dengan cara mentransformasikan variabel acak X yang berdistribusi normal tadi menjadi variabel acak Z juga yang berdistribusi normal. Artinya hanya menggeser saja, bentuk X sama dengan mu digeser menjadi Z sama dengan 0. Atau hubungannya Z diperoleh dari X dikurangi mu dibagi theta. Maka nanti PX kurang dari X-nya itu bisa diganti dengan PZ kurang dari Z kecilnya diganti dengan X min mu dibagi theta. Begitu juga jika peluangnya ada di antara A dan B, maka tinggal mengganti saja. Nanti kalau sudah ditemukan PZ-nya baru dikembalikan ke X-nya dengan hubungan tadi. X-nya ini bisa dicari disendirikan, yaitu theta-nya dikalikan Z menjadi Z kali theta, min mu-nya pindah menjadi plus mu. Kita perhatikan contoh 3. Misalkan variabel acak X yang berdistribusi normal dengan mu 100 atau rata-rata 100 dan simpangan bakunya atau tetanya 20. Tentukan nilai dari PX kurang dari 77. Yang B, PX antara 115 dan 126. Dan yang C nilai K jika PX lebih dari K bernilai 15%. Solusinya demikian. Dari X yang berdistribusi normal tadi, mu-nya 100, theta-nya 20, maka peluang nilai X kurang dari 77 itu adalah kita transformasi dulu menjadi PZ, yaitu X dikurang mu dibagi theta, 77 kurang 100 dibagi 20. Atau kalau kita gambarkan di sini posisi 77 itu adalah di sebelah kirinya 100. Nah, luasannya sangat kecil. Pasti nilainya tidak sampai 0,5. Pasti kecil nanti.
Kita lanjutkan dari 77 dikurang 100 dibagi 20 itu nilainya adalah negatif 1,15. Langkah berikutnya tinggal melihat tabel saja, yaitu kita lihat tabel Z, cari dulu min 1,1, kemudian cari posisi atas 0,05 sehingga bacanya adalah min 1,15. Nilainya adalah 0,1251 atau kalau dijadikan persen menjadi 12,51%. Ini artinya nilai kurang dari 77 itu sebanyak 12,51%. Kita lanjutkan contoh yang B. Berapa peluang dari nilai X antara 115 dan 126? Bentuk ini kita ubah juga menjadi variabel Z-nya menjadi distribusi normal baku, yaitu variabel Z. Tinggal menggantikan saja X-nya 115 dikurangi minus 100 dibagi theta, begitu juga yang batas kanannya. Kalau kita gambarkan dari kurva distribusi normalnya, posisi 115 itu adalah di sebelah kanan, 126 juga di sebelah kanan, maka nanti peluangnya luasannya seperti ini, pasti juga tidak sampai 0,5, tidak sampai setengah karena kecil. Maka dari hitungan 115 dikurang 100 dibagi 20 ini kita sederhanakan menjadi 0,75 sampai 1,3. PZ antara 0,75 sampai 1,3 bisa dicari dari PZ kurang dari 1,3 dikurangi PZ lebih kecil dari 0,75. Nanti lihat tabel, cari tabel 1,3. 1,3 atasnya 0, berarti 0,9032. Kemudian cari juga pada tabel untuk Z sama dengan 0,75, berarti 0,7 atasnya 5, ini diperolehlah 0,7734. Tinggal dimasukkan saja, menggantikan PZ yang tadi, diperoleh 0,9032 dikurangi 0,7734. Hasilnya adalah 0,1298 atau kalau dijadikan persen menjadi 12,98%. Contoh yang ketiga bagian C, tentukan nilai K jika PX lebih dari K tadi bernilai 15%. Formulanya adalah 1 dikurangi PX kurang dari K. Jadi untuk mencari yang kanan, kita hitung full bernilai 1, dibuanglah yang kiri. Ini tadi nilainya 15%, berarti 1 dikurangi BZ kurang dari K-100 dibagi 20. Untuk PZ kurang dari K-100 bagi 20 ini karena negatif kita pindah ke sebelah kiri saja menjadi PZ kurang dari K-100 dibagi 20. Satunya kita ganti dengan 100%. 15%-nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif 15%. Sehingga PZ kurang dari K-100 bagi 20 nilainya adalah sama dengan 85% atau 0,8500. Dari hasil 0,8500 ini kita lihat tabel. Di tabel yang bagian tengah dicarilah angka 0,8500 atau yang sangat dekat dengan 0,8500. Di sini ada 0,8485, ini ada 0,8508. Yang dekat yang mana?
Kalau yang sebelah kiri ini menuju 0,8500 itu kurang 15. Kalau ini kelebihan 8. Berarti lebih dekat yang sebelah kanan. Maka kesimpulannya posisi 0,85 tadi nilai Z-nya adalah 1,04. Kita ambil yang kanan yang lebih dekat. Setelah Z dapat 1,04, kita kembalikan ke formula untuk mencari X-nya, yaitu K-min 100 dibagi 20 sama dengan 1,04. 20-nya dikalikan, diperoleh K sama dengan 100 ditambah 20,8. Berarti K-nya ketemu 120,8. Oke, saya kira untuk contoh cukup sekian. Untuk selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan soal uji kompetensi 2 di buku tugas kalian. Mohon ditulis yang rapi untuk bisa nanti dikumpulkan. Ini soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Selanjutnya ini soal nomor 3 dan soal nomor 4. Berikutnya ini adalah soal nomor 5. Mengubah dari F besar X dicari bentuk F kecil X-nya. Berikutnya nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nanti kalian gunakan saja tabel distribusi Z untuk mengerjakan soal nomor 6, 7, dan 8. Begitu juga ini soal nomor 9 dan nomor 10 tetap menggunakan tabel distribusi Z. Oke, saya kira cukup sekian untuk video konsep materi dan contoh soalnya serta latihannya. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa menambah ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian jadi orang yang sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.